tidak ada keterkaitan, keterhubungan dengan kerajaan surga, itu bukan gereja sungguhnya. Karena gereja itu harus ada kolerasi, harus ada hubungan dengan kerajaan Allah. Katakan amin. Gereja tanpa hubungan dengan kerajaan surga bukanlah gereja. Karena justru itulah tujuan Tuhan melahirkan gereja. Tuhan melahirkan gereja adalah supaya ada kolerasi, ada hubungan antara surga dengan bumi melalui gereja. Bisa Bapak Ibu tangkap? Jadi kalau gereja tidak ada hubungan dengan kerajaan Allah, bukanlah gereja. Itu hanya lembaga keagamaan. Beragama tapi enggak berkerajaan. Beragama tapi enggak bertuhan. Beragama tapi tetap dalam dosa. Beragama tapi tetap dalam perselingkuhan. Beragama tetap dalam keduniawian. Karena hanya beragama, tidak berkerajaan. Sampai sini jelas ya. Jadi ketika Yesus melahirkan gerejanya, itu dengan harapan gerejanya itulah wakil Tuhan di muka bumi ini sebagai kerajaan surga. Katakan amin. Saya kasih warna kuning ya. Kata jemaatku dan kerajaan surga. Jemaatku itu gereja. Jemaatku itu Bapak Ibu dan saya, gereja. Betul? Kumpulan orang-orang percaya ini namanya gereja. Katakan bersama-sama, kumpulan orang percaya kepada Yesus Kristus adalah gereja. Kalau orang kumpul-kumpul dan dia percaya Yesus itu gereja. Dan gereja harusnya ada kolerasi, harus ada hubungan dengan kerajaan surga. Dua kata ini penting ini ya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga diberikan kepada siapa? Gereja, bukan yang lain. Jadi gereja erat sekali hubungannya dengan kerajaan surga. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Bicara tentang kerajaan surga. Banyak kali Yesus berbicara tentang kerajaan surga. Banyak sekali Yesus memaparkan cerita, perumpamaan, gambaran hal tentang kerajaan surga. Karena memang Tuhan membawa kita, memasukkan kita bukan hanya dalam keagamaan. Tuhan membawa kita dalam kerajaan. Jadi kekristenan tanpa kerajaan kosong. Kolerasinya di mana, Pak? Kolerasinya adalah kekuatan gereja adalah dalam kerajaannya. Tanpa kerajaannya gereja nggak ada kuasanya. Karena kepadamulah kuberikan kunci kerajaan surga. Kepada siapa? Gereja. Arti dari gereja kolerasi dengan kerajaan. Arti dari gereja ada pertalian, ada hubungan dengan kerajaan. Itu artinya adalah kehidupan gereja, kehidupan orang Kristen, prinsipnya itu prinsip kerajaan. Hidupnya memakai kuasa kerajaan. Ini kita di muka bumi ini, kita di dunia ini, prinsip kita apa? Kita di muka bumi ini, kita di semen ini. Nah, prinsip hidup kita apa?
Kalau prinsip hidup kita ini dunia, berarti kita gereja yang belum kolerasi dengan kerajaan. Kalau kita orang Kristen, orang gereja, tetapi kita memiliki prinsip-prinsip bukan kerajaan surga, kita gereja yang belum kolerasi dengan kerajaan. Karena nilai kita sendiri. Prinsip kita sendiri. Ya sak gelempku dhewe tok. Wong iki urip-uripku dhewe kok. Urusan-urusanku dhewe. Berarti kita hanya beragama Kristen. Kita belum masuk dalam kerajaan. Nilai hidup kita apa? Prinsip hidup kita apa? Prinsip hidup kita kerajaan surga atau kerajaan dunia atau bahkan kerajaan kita sendiri. Nah ini prinsip kita apa? Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamer seluruhnya. Ini kan bicara tentang pengaruh, dampak, impact, ya kan? Orang yang hidup dalam kerajaan harusnya berpengaruh, bukan dipengaruhi. Orang yang hidup dalam kerajaan adalah orang yang mewarnai, bukan diwarnai. Dunia warnanya gelap sekarang ini. Kiranya melalui hidupmu dan kehidupanku dunia menjadi terang. Katakan amin. Karena kita berpengaruh. Berarti kita bukan sekedar beragama. Berarti kita bukan sekedar masuk dalam keagamaan, tapi kita masuk dalam kerajaan.